Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Sagittarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan Maret 2025 ya. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, baiknya kamu pahami bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Sagittarius aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya juga vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Sagittarius, ini energinya kalian ya. Di situ ada Four of Pentacles reversal, Eight of Wands, berikut ada Queen of Cup, ada Three of Wands reversal di sana, dan berikutnya ada energi dari The Fool ya. Berikut di situ ada energi dari Five of Pentacles, kemudian Ten of Swords, kemudian ada Six of Pentacles reversal di situ, dan berikutnya ada energi dari Six of Swords ya. Oke lah di sana. Jadi kalau Mari lihat ini tuh kayaknya hubungan yang memang sudah akan kamu lepaskan ya. Sudah akan kamu lepaskan. Jadi rasa-rasanya relationship ini tuh bukan lagi jadi hal yang penting gitu loh dalam hidupnya kamu. Kamu udah masa bodoh di sini ya. Kamu udah kayak yuk bener-beneran udah nggak peduli dianya mau kayak gimana, mau seperti apa, alah kamu nggak mau tahu gitu ya. Walaupun dia kayak berusaha untuk deketin kamu gitu ya, dia berusaha untuk tarik perhatiannya kamu, ngambil hatinya kamu gitu ya. Nah tetapi di sini tuh kamu kayaknya ogah, nggak mau, apa itu gitu ya. Jadi kayaknya kamu Mari lihat menolak kehadiran seseorang ini dalam hidupnya kamu gitu ya. Kamu lebih lebih kayak daripada dia manis-manis sama kamu, kamunya itu tuh lebih mau kalau dianya ya udah tutup mata juga sama kamunya gitu ya. Justru kalau dia misalnya datang manis-manis sama kamu, kamu bisa enek gitu ya, kamu bisa kesel gitu ya, jengkel banget kamunya gitu. Apa sih ini orang ngirim-ngirim terus gitu ya, padahal mungkin yang dia kirim itu tuh sesuatu yang menyenangkan kamu. Misalnya gini ya, kamu makanan kesukaannya adalah martabak misalnya gitu ya, dia ngirim kamu martabak, kamu menerima martabak itu tuh tidak dengan hati yang bahagia gitu. Apalah ini orang, ngapain dia kirim-kirim gitu ya, kamu bisa segera buang ke tong sampah gitu ya, nggak mau kamu makan gitu ya. Oh di sana dia chatting kamu, kamu bisa gedek gitu loh, bikin repot aja gitu ya, bikin berisik aja ini, tingtung handphonenya kamu gara-gara notifikasi dari dia gitu ya. Kesel banget kamunya. Nah beberapa waktu yang lalu mungkin kamu menahan-nahan kekesalannya kamu gitu ya, tapi nanti untuk di bulan Maret minggu pertama ini, keselnya kamu itu tuh bisa kamu tumpahkan ke seseorang ini. Misalnya dengan cara kamu ngecerewetin dia gitu ya, kamu dengan belak-belakan gitu ya, ngamuk sama dia, jangan telepon aku lagi misalnya, jangan chatting aku lagi gitu ya. Atau kamu reject dia gitu ya, kamu reject di semua akses komunikasi kalian di situ ya. Pokoknya kamu kayak ngelakuin sesuatu yang kamu rasa oh ini pasti nyakitin dia, sebab kamu harus melakukan hal itu menurutmu ya, karena ketika kamu melakukan hal itu menurutmu ya, dia bisa menjauh dari kamunya gitu loh. Terusik banget kalau Mari lihat ya, terusik banget dirimu perihal tentang si seseorang ini. Nah di sana ya, kalau Mari lihat kamu ya memang nggak mau punya urusan apapun lagi sama si dia itu loh ya. Dan ini bisa aja ya, kamu tadinya mau dibiarkan peace, kamu mau dibiarkan damai, kamu mau dibiarkan tenang, kamu
Tadinya kamu itu tuh bisa aja nggak punya niat ngamuk-ngamuk sama dia, kasar ke dia. Tadinya kamu nggak punya niat gitu loh. Ya, tapi kok kayak dia bisa aja menurutmu menghadirkan alasan untuk kamunya itu tuh jadi ngebawelin dia, bersikap tega ke dia. Gitu ya. Kayak dia ngasih alasan yang tepat ke kamu. Kayak pancingannya dia itu tuh kamu tangkep gitulah ibaratnya. Dan kamu gak bisa menahan diri lagi. Kalau dulu kamu jengkel, kamu bisa aja diem. Saat sekarang ketika kamu jengkel, wah kamu ekspresikan. Tuh, mari nampak ya. Kamu ekspresikan kejengkelanmu. Kalau misalnya kalian datang dianya mengunjungi kamu, kamu bisa bilang sama temenmu, bilang aja ya sama orang rumahmu, bilang aja aku lagi nggak di rumah, bilang aja aku lagi di luar kota, aku lagi kerja, aku lagi gini, aku lagi gitu, gitu. Tega kamunya, gitu ya. Nah di sana, sanggup kamunya ngelakuin hal itu ke si pasanganmu. Sebab ya kamu nggak ngerasa kamu punya kewajiban gitu ya memperlakukan dia dengan baik. Dan kamu juga di fase ini tuh nggak punya kepentingan apapun ke seseorang ini. Nggak ngefek gitu ya, nggak ada efeknya. Efek positif tentu saja, efek membahagiakan, menyenangkan. Yang kamu lihat atau yang kamu dapat dari si dianya. Itu ya negatif kabeh lah gitu ya, negatif aja penilaiannya kamu tentang si seseorang ini. Kan udah kosong ya perasaan sayang, cinta itu tuh Marilet kosong kamunya ke si seseorang ini di sana ya, kosong banget. Jadi sangat amat gak penting gitu ya manusia yang nongol dalam hidupnya kamu untuk saat ini ya, yang sangat amat tidak penting bagi kamu ya adalah dia. Gitu loh ya, adalah dia. Jadi setiap dengar namanya aja bisa kamu nggak usah sebut-sebut nama dia gitu ya. Misalnya melintas nih statusnya dia di akun media sosialmu, kamu bisa cepet-cepet gitu ya, langsung scroll gitu ya, melewatkan chatting dia, dia punya status gitu ya. Jadi nggak iya banget lah seseorang ini Marilet di matanya kamu, nggak iya banget dalam hal yang positif, tapi iya banget dalam hal yang negatif. Nah justru begitu, mau sebaik apapun dia memperlakukan kamu Marilet Sagittarius di sampai tanggal 7 Maret ini, tetap aja nggak baik menurutmu gitu ya. Terusik betul kamu ke seseorang ini sehingga kamu mau menghukum dia. Mari lihat ya, kamu mau menghukum seseorang ini. Ya harapannya kamu ya tadi, ketika kamu melakukan satu tindakan tanda kutip yang keras itu, dianya sadar diri, pergi dari kamu. Itu kalau mari lihat ya, dia pergi darimu, atau ini memang bisa kamu agaknya dendam ya ke seseorang ini. Kamu udah, kebencianmu itu tuh udah kebencian kesumat gitu ya, udah dendam kesumat gitu loh kamunya ke seseorang ini juga bisa. Makanya kamu tega begini ke dia ya. Mungkin adalah sikap-sikapnya dia itu tuh yang terlalu menyinggung dirimu. Di sana ada sikap dia itu tuh yang bikin kamunya itu tuh kayak mengalami rasa sakit yang berulang-ulang kali. Nah, jadi sehingga momen bulan Maret ini mau kamu isi dengan pembalasan. Gitu loh.
Iya kali kamunya hanya diem-diem aja kalau kamu merasa tersakiti oleh dia, kan kan enggak gitu. Menurutmu yo kamu harus melawan. Kamu harus nge-counter balik ini orang. Gitu ya. Kamu harus nge-counter balik, dia nyakitin kamu. Sepertinya kamu mewajibkan diri menyakiti dia sama besarnya atau bahkan bisa aja berkali-kali lipat sakitnya gitu lah. Jadi nampaknya kayak mau membuktikan ego gitu ya. Oh, ego dia main-main ini sama aku. Sangka-sangkanya dia aja yang punya ego kayak gitu. Gua lagi egonya lebih gilanya sana ya. Kayak yang apa tuh istilah-istilah lu jual gua beli. Oh, gitu nih. Mari lihat energinya kamu. Kamu nggak bisa sebatas kayak tutup-tutup mata aja lah melihat si seseorang ini. Sabar-sabar, coba maklum, coba paham. Nampak-nampaknya untuk sementara, yo kamu nggak bisa. Gitu ya. Dia lakukan A, kamu mesti lakukan A. Kamu kayak mirroring, gitu loh. Ya, kamu kayak mirroring ke seseorang ini. Jadi vice versa ya. Kamu awalnya ya memang nggak ngerasa sakit, tapi hanya nggak cinta, nggak sayang, nggak punya maksud dan tujuan ke arah hubungan eksklusif. Jadi kamunya itu tuh yo melakukan sesuatu untuk ngasih tahu sama dia, ya aku nggak punya minat apapun. Atau ya tadi yang barusan Mari sampaikan, kamu merasa tersakiti betul. Ya, kamu bilang kamu adalah korban. Kamu bilang kamu diperlakukan dengan tidak baik, dengan tidak adil oleh dia. Tuh ya. Dan sikapnya dia itu tuh harus kamu counter. Harus kamu kasih kick balik gitu loh ke si seseorang ini. Jadi di sini tuh nggak ada ya perasaan kasih sayangnya kamu. Lagi nggak ada, kosong banget. Kebencian, kemarahan, gitu ya, kejengkelan maksimal gitu ya, itu yang justru sedang kamu alami. Nah di sana. Dan seseorang ini tuh, mari lihat gini, dianya memang pun kok rasa-rasa dibilang dia sudah bisa pergi dari kamu, yo enggak. Tapi kalau dibilang dia juga sesungguhnya mau membangun hubungan bermasa depan dengan kamu, mari lihat enggak. Jadi kayak seseorang ini tuh mungkin dia masih di batas abu-abu ya dalam hubungan kalian. Antara ini hubungan memang ada sama tiada. Jadi kayak beberapa hanya menawarkan teman tapi mesra sama kamu gitu ya. Friend with benefit. Atau mungkin ini tuh hanya sebatas jalinan silaturahmi gitu ya. Karena ini tuh pun bertujuan masa depan dengan kamu. Mari lihat, belum kuat. Nah seperti itu ya. Dan kalau kamu punya niatan mau nyakitin seseorang ini, belum tentu ya tindakannya kamu itu tuh akan ngefek, akan ngeh. Nah terutama bagi kalian yang menganggap bahwa menyakiti dia adalah jalan untuk membuat dia pergi. Kok kayaknya nggak ngeh gitu loh. Ya, ini bodoh-bodoh gimana gitu ya. Mungkin. Sorry ya. Atau dia ini tuh bisa aja orang yang memang pikiran-pikiran positifnya dia tetap jalan. Gitu ya. Jadi dia orangnya yang nggak gampang tersinggung, ya dia orangnya yang nggak gampang tersakiti gitu ya. Dia mungkin kayak ngelihat, oh hal biasa aja gitu ya. Nggak yang dapat penolakan dari dia atas sikap-sikapnya kamu gitu loh. Karena kalau dia dapatkan penilai apa ya, kalau dia itu menolak ya apa yang kamu lakukan, ya pasti dia akan sakit. Pasti dia akan terluka gitu ya. Tapi kayaknya ini orang hanya melihat apa adanya. Oh kamu ngeblokir dia, oh ya sudah. Oh kamu ngecuekin dia, ya sudah.
Oh kamu lagi marah-marah, oh ya, ya sudah, gitu. Habis kamu marah-marah, tetap lagi dia kayak ngedeketin kamu, nggak ngeh orangnya, nggak ngeh. Di situ ya. Memang kalau keinginannya dia untuk terkoneksi sama kamu ya tetap ada ya, tapi juga kok kayak nggak macam-macam ya, harapan ekspektasinya dia ke kamu ya nggak macam-macam juga gitu. Nah kalau kamu keselnya sama dia karena dia ini tuh kamu lihat kok kayak nggak juga kunjung fokus sama kamu bangun hubungan, ya memang untuk sementara ini relationship yang dia mau bangun sama kamu ya modelnya begitu. Itu ya. Jadi kayak seseorang ini tuh ya mungkin harapannya kamu ini bertumbuh, berkembang, segeralah dia melamar kamu misalnya gitu ya. Tapi kamu nggak lihat orang ini tuh datang nanya kira-kira kapan bisa ketemu sama ibu bapak di rumah. Atau ketika kamu ngajak dia, merit kita yuk dek misalnya ya, dia bilang entar dulu mas, ya memang dia belum siap aja. Dia memang belum siap, belum ke arah situ maksud dan tujuannya dia perihal hubungan kalian ini. Rujuk yuk dek, misalnya ada beberapa di antara kalian ya, kamu keselnya karena dia kok nggak mau juga rekonsiliasi. Ya memang begitu maunya dia. Jadi nampaknya maunya kamu dengan maunya seseorang ini, bertolak belakang jauh. Jauh banget bertolak belakangnya. Kamu memahami dia, kamu nggak mampu. Dan pula sebaliknya, sama. Dia pun memahami kamu, dia pun nggak mampu. Gitu ya. Atau kamu punya harapan sesuatu ya, tentang perihal sesuatu ke dia. Harapannya kamu itu tuh sesuatu yang ternyata belum bisa dia berikan ke kamu. Belum mau dia berikan, mungkin itu lebih cocok ya. Gitu aja. Kamu ingin bebas, dia belum mau bikin kamu bebas. Kamu inginnya bersama, dia masih belum mau bersama. Jadi ingat aja lah, energi kalian saat sekarang ini tuh bertolak belakang banget. Belum searah, belum sejurusan, belum. Belum dalam satu frekuensi, belum. Nah seperti itu. Nah, tapi itu tadi yang perlu kamu garis bawahi, bahwa mungkin ya ketika usahanya kamu untuk nyakit-nyakitin dia, ya itu tuh usaha yang kok kayaknya sia-sia juga gitu loh sayang. Ya Sagittarius. Bikin kamu capek-capek sendiri aja, nggak ngaruh, nggak ngefek apa-apa ke si seseorang ini. Itu ya, nanti dia tenang aja tuh nyikepinnya. Ya. Tenang aja dia. Dan kalau Marilet memang orang ini tuh kok kayaknya lebih terfokus pada arah tujuan hidup dia pribadi ya. Jadi ini tuh kayak misalnya kalau kamu terusik dengan kehadirannya dia dalam hidupnya kamu, yang dia cari di situ adalah kepuasan dalam upaya mendekati kamu. Titik. Mau bagaimana kamunya merespon dia belum jadi hal yang sampai sebegitu pentingnya. Atau dia tidak melekat pada hasilnya. Misalnya gini ya, dia ngedeketin kamu. Ya, dia punya harapan kalau kamu membuka diri ke dia. Tapi dia tidak melekat pada poin kalau kamu membuka diri ke dia. Ibaratnya di situ tuh dia bisa maklum lah kalau saat ini atau untuk beberapa saat, beberapa waktu dia masih harus dalam upaya mengusahakan kamu membuka diri gitu ya. Atau kalau kamu ini tuh nunjukin keselnya kamu gara-gara dianya itu tuh nggak kunjung maju-maju dalam hubungan kalian, ya kalau kamu keras ke dia, kasar ke dia, dia bisa kayak maklum gitu. Oh iyalah, Sagittarius kan maunya gini, dia kan maunya gitu, tapi aku kan belum mau ngasih, ya wajar dong kalau dia sikapnya demikian. Nah gitu tuh seseorang ini. Yang taunya dia bagaimana dianya itu tuh nyaman, bahagia, tenang, aman gitu ya. Yang taunya dia bagian itu aja. Mau kamu gimana-gimana ke dia,
nggak terlalu menjadi hal yang mengusik ya bagi si seseorang ini gitu ya. Oke, baik. Jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus di situ, berikut ada energi dari Capricorn, hadir energi dari Gemini, ada Aquarius di sana, masuk energi dari Cancer, ada Aries di situ dan energi dari Sagittarius menutup pembacaan kita kali ini. Itu ajalah dulu ya yang bisa Mari sampaikan Sagittarius. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.